Apa sih pertanyaan nggak ada gunanya kau ini? Apa Bilang coba? aja Ada saya gunanya? jawab. Anak SD pun bisa ngerti itu Luga, itu bahasa Indonesia yang benar. Enggak, gua tanya. Tuhan kau tuh ada bini? Tanya, ada nggak bini Tuhan kau? Nggak ada. Kenapa Tuhan kau belum punya? Ya udah, kenapa belum punya bini? Kesepian mulu dong kerjanya. Katanya kamu nabi, kok nggak ngerti? Oh, nabi nggak ngerti Roh Kudus. Kau pun punya. Katanya kamu nabi, kok nggak ngerti? Enggak, ku tanya Tuhan kau ada bini nggak? Kenapa Tuhan kau nggak punya bini? Udin, susah kau diajarin. Kamu ngerti apa Kenapa? itu Tuhan, apa itu Bapa? Loh, katanya bapak-bapak, mamanya mana? Masa ada bapak-bapak, mamak-mamaknya nggak ada? Saya nggak pernah bilang bapak-bapak, bapak-bapak itu yang pakai K. Iya, intinya kan bapak itu kan Paham, cowok, terus ceweknya. Anda tunggu dulu, Anda kan itu bapak-bapak, Bapak Luga, Bapak Su, Bapak siapa lagi nih, Kucil, itu yang pakai K. Anda nggak ngerti sorga, tapi Anda ngomong sorga. Anda nggak ngerti nabi, tapi Anda sosok ngomong nabi. Enggak, ku tanya bini Tuhan kau kemana? Bininya kok nggak ada? Punya bini apa enggak? Bini saya meninggal, kenapa? Bini Tuhan kau. Oh, bini Tuhan gue. Bini Tuhan gue itu ada di sorga. Ya kan? Bininya, ada bini nggak? Ada bini nggak? Siapa yang... Kamu ngerti Tuhan nggak sih? Enggak, yang saya tanya bini, yang saya tanya bini kok jadi Tuhan sih. Kamu Ada sih. bini nggak? Tuhan kau ada bini nggak? Yang mana Tuhan lu? Coba Tuhan kamu siapa sebenarnya, Luga? Si Allah kan? Tuhan kau punya Tuhan kan? Kau bilang bapak, bapaknya ini mamaknya kemana? Mamanya di sorga, kenapa? Mamanya di surga, siapa mamanya? Siapa mamanya? Bapak, Roh Kudus. Kok mama bapak sih? Anda tanya, Anda kan tanya secara jasmani. Saya katakan Roh Kudus, Bapak, Putra, Roh Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa aja? Bagaimana tuh? Roh Kudus itu mamanya bukan? Enggak, saya nggak sebut-sebut mama ya. Orang Israel dulu, wanita itu tidak berhak untuk menjadi pemimpin. Hanya pria. Anda harus lihat konteks. Iklan. Sekarang harganya berapa gak ini gak? Lu gak? 120. 120.000. Langsung pesan sama lu gak DM aja. Pak Kemuan. Udah. Tuh. Dah ya. Itu apa itu? Itu Iya, apa? mending lo beli buku lo. Aduh, nggak laku buku-buku sekarang, Luga. Buku aja segala Sekarang macam. bukan zaman ini, sekarang zaman online. Yang sekarang yang saya tanya Komisi mama Rasul ya? Tuhan kau tuh Saya mau kemana? Saya mau tanya sama Luga. Luga punya bini yang Emang mana tuh? dari dulu kan? Ya, mamanya bagaimana? Luga punya bini yang mana dari Aduh, kacau nih orang. Tuhannya nggak ada mamanya, kasihan ya. Kalau kan Tuhannya Allah, memang Allah punya anak. Allah memang punya punya perkawinan. Istri ada istrinya. Ada istri. Maria itu siapa? Tuhan kau kenapa belum punya istri? Mama kamu itu Maria. Ciptaan Iya, ciptaan Tuhan. Iya. Tuhan kamu siapa? Allah kan? Yesus. Tuhan saya Yesus. Sekarang saya mau tanya, Luga udah beli patung belum? Saya bukan Ini orang tadi Katolik. pertama. Nah, saya tanya, kata Yesus itu yang masukin di Alkitab saudara siapa? Ayo. Enggak, yang saya tanya, bini Tuhan kau punya enggak? Saya mau sudah udah dijawab tadi udah Tuhan kau dijawab. kenapa belum punya bini? Tanya sama Tuhan. Gembol. Orang ditanya. Dia kan Orang ditanya. Bini Tuhan. berarti Mulai yang tertib ya. Ini ada Tuhan yang ber-KB, yang berkeluarga, ada emak, ada bapak, ada anak, Bapak. dengan bapak only. Nah, ini lanjut. Iya. Orang Muslim aja bisa tangkap. Menjomblo. Tapi Luga nggak bisa tangkap. Makanya saya akan tanya. Pak, Tuhan kau sampai hari ini menjomblo. Itu memang bukan Tuhan. Gak jelas Tuhan kau ini ngejomblo aja. Luga. Apa kalau udah saya- cerai? Luga, kalau gua bilang gua Tuhan, kenapa Luga? Apa jawab lo? Nah, lu Tuhan kau Sekarang jelek kali kau. Masa ada kenapa ada Tuhan jeleknya minta pun kayak muka kau? Bapak gua itu di bumi jadi Tuhan. Jijik kali lah kalau Oke. kau Tuhan. Nanti kalau Jack dengar kalau langsung dibabat. Kalau Jack bilang gua adalah Tuhan, gimana lo? Makanya lo nggak ngerti firman Kristen. Jangan ngomong Ya kalau bahwa si Nabi. kalau si Jack kan enggak, yang jadi masalah bini Tuhan kau tuh tempak. Itu yang penting pertanyaannya, kemana bini Tuhan kau?
Nanti kamu tanya sama Kenapa belum berbini Tuhan kau? Pastor, kenapa lu nggak berbini? Iya kan? Orang kalau mau, nanti tanya sama pastor, kenapa nggak berbini? Yang pastor udah meninggal, Udin, kenapa jodoh? Ya, sama kau dari tadi. Itu kemana bini Tuhan kau? Lontong sayur. udah dijawab, dia kan meninggal, dia udah difirmankan. Jangan marah. Kan tadi saya tanya, itu Firman tanah lopeang yang gue tanya bini kok jadi berfirman. Bukan Katolik yang gue tanya, Udin Petot, kemana bini Tuhan kau? Itu saya nggak mau jawab. Saya nggak mau, itu kan sesi lain. Tadi pertanyaan saya sama Luga. Kena masa bodoh, bukannya kok. Baru kali Yang ini saya Luga tanya sekarang kewalahan kemana menghadapi bini Pak Kembuan. Tuhan kau? Baru kali ini Bang Luga kewalahan dengan Pak Kembuan. Kok kewalahan sih orang dia? Kok kewalahan sih orang dia kena injek mulu kepalanya? Udah dibilang, Tuhan saya udah mati, Kewalahan sekarang apaan? udah bangkit, udah di sorga. Dia mau tanya kawin, ya biarin aja Bukan tanya sama itu dia. yang saya tanya, manusia Udin Petot. Bukan itu yang saya tanya sama kau dari tadi. Yang saya tanya, satu, kemana bini Tuhan kau, Dodong? Dodol Garut. Itu yang kutanya. Apa udah cerai? Apa udah bisa? Kemana bini Tuhan kau? Nah, Ayo Pak saya Kembuan masuk, dijawab Pak Kembuan sebagai pemilik kunci surga dan enggak, nabi ini. saya masuk, Mana ini saya yang masuk di kuat? alurnya. Enggak, saya masuk di alurnya Iya. Luga, punya pemahaman tentang itu. Bininya kemana? Jangan dijawab Apa udah dulu. cerai? Nah, saya masuk Apa di udah Luga punya memang pemahaman. ada perpisahan? Jangan dipotong Luga kalau saya ngomong ya. Sekarang saya Jawab. mau tanya, Yesusnya Ya udah, Luga Tuhan. itu udah kawin belum? Sekarang Yesusnya Luga itu udah kawin belum? Gimana? dia Saya akan sekarang? jawab ketika kamu sudah menjawab posisi bini Tuhan kau kemana. Kamu jawab dulu, jangan kamu nanya. Dia tidak jawab, dia tidak kawin. Apa? Dia tidak kawin, kenapa? Oh, menjomblo. Bilang Itu dong, urusan- Bang Luga. Makanya kamu otaknya masih rendah, nggak nyampe. Dari tadi gue bilang dia tidak kawin. Pastor aja nggak kawin. Tidak Nah, kawin, sekarang, Tuhannya susuk sekarang, bajigur ini. nah sekarang Yesusnya Luga nggak kawin, kenapa? Dalilnya mana Tuhan kau gak kawin, Udin? Dalilnya mana? Mana dalilnya kalau Tuhan kau belum kawin? Dia aja udah Dia punya 33 anak, berarti udah tahun kawin, dia Dodong. Bukan Gimana Yesus yang dalilnya tahu itu? saya Gimana? tanya. Yesus Saya kan tanya, anaknya, berarti udah punya bapak kan berarti udah punya anak, berarti udah nikah. Nah sekarang kenapa tiba-tiba Tuhan kau belum nikah? Tuhan kau siapa sih? Kau Wanes ya? Tadi saya balik ke Luga, Yesus kamu udah menikah belum? Kok punya Maria? Gitu. Yesus saya kan itu kan anaknya, itu anak Allah, ibunya Roh Kudus, bapak kandungnya lah Bapa. Jadi jawabnya Jelas. garis bawahi, dia bilang barusan, ibunya adalah Roh Kudus. Jadi Maria Roh Kudus menurut kamu? Orang gila ini. Maria itu hanya ciptaan, kembuan yang tolol, Dia kembuan yang bilang hanya Maria. petot. Seluruh dunia agama Muslim itu percaya Udin. kepada Maria. Bajigur, Masa dia bilang katanya Roh Kudus? nggak ada perlawanan nih, Nggak nyambung loh. nggak ada perlawanan ini. Masa dia bilang Maria Roh Kudus? Kasihan aki-aki. Nggak ngerti firman, lega-lega. Maria itu ciptaan, aki-aki nggak pakai Kamu celana, bilang Roh Kudus, kenapa kamu bilang Roh Kudus? aki-aki nggak pakai celana. Maria katanya Roh Kudus, orang gila. Nanti Nabi lagi lu bilang Roh Kudus, aduh. Maria itu Roh Kudus, Maria itu ciptaan. Saya bilang jangan ketambah-tambahan berkata kembuan. Juga ini Hati-hati. kamu hati-hati kalau ngomong. Obat Hati-hati, tahu, kamu kan Nabi. bikin ajaran-ajaran aneh. Udah, kamu tanya Kamu lagi tahu. katanya, kenapa katanya. Kalian ini Tuhan cabangnya si Yakub Silis. Kamu tanya lagi kan. Kamu ini cabangnya Yakub Silistio bukan? Kamu Jangan kenal menyerang saya Yakub pribadi, jangan menyerang pribadi. Kamu kenal nggak? Yakub terus Saya nanya, saya cuma nanya ke kamu kenal nggak? Saya kenal, kenapa? Kamu kenal nggak sama dia? Mereka. Saya kenal, kamu kenal nggak? Nggak kenal kan? Itu gembala sidang kamu bukan? Enggak, kamu itu gembala sidang kamu. Bukan. Saya kan denom kembuan. Gimana sih lu? Cak. Saya kan denom kembuan. Kenapa kau? Oh, Deno. Luga, nabi Deno yang palsu. tuanya belum ada bini itu Luga ya? Tambunan nabi palsu. Gimana jawab tuh? Siapa yang kasih gelar kamu nabi? Bapaknya Yesus siapa? Bang Luga. Bang Luga itu Beelzebul bukan itu? Bapaknya Yesus siapa? Si kembuan ini kok
Kamu udah bilang Dia katanya berubah. Maria Roh Yang masuk Kudus ke dia juga. ini naga. Nggak nyambung kita ngobrol juga. Naga Rosa. Jadi tolong ya, tolong Rosa yang masuk ke dia. tolong Rolls Royce yang digambar itu dikasih ke Luga aja deh ya. Nabi Luga itu Denom Kembuan itu Beelzebul bukan itu? Bukan bang, kalau Denom Kembuan ini udah mengarah ke Rosa Naga. Ini yang megang salah satu kekuatan dari jurang maut. Ini bentuknya Leviathan namanya. Iya dia Tuhannya Ini- Allah gimana tuh Lucil? Tuhannya dia Allah, pencipta alam semestanya Luga. Ini berkata nih, gereja kau Kembuan, aki-aki di gereja kau ada bahasa roh nggak? Yang suruh sih itu orang yang Di berbahasa gereja kau ada roh bahasa itu. roh nggak? Orang kalau berbahasa roh itu tanpa dikasih, kadang-kadang sandal lupa itu iblis. Iblis. Ini pemegang kunci sorga dilawan. Oh, ngapain pakai itu pemegang kunci sorga dipakai? Ini sandal ibarat lupa, kata sandal lupa. ini pemegang kunci boolnya Lucifer ini. Ini bagian megang kunci boolnya Lucifer nih Yang ngomong kayaknya. gitu, nggak ada Buat. apologot yang ngomong kotor. Kalau nggak pernah. Kalau nggak, Luga ini. itu bukan kotor. Kita Kau yang hajar. selalu menengungkan Kita kalau hajar. kau memegang kunci boolnya Kembuan. Kita hajar habis-habisan di Luga malam ini kan, supaya dia itu bertobat. Habis-habisan di Luga malam ini kan. Ayo lawan Kembuan pemegang kunci sorga Itu kata. mengatakan bahwa kau memegang kunci boolnya Lucifer yang kau pegang. Aja kau malah ngajarin orang lagi. Tolong Luga baca Hiduplah Tuhan pemegang kunci boolnya Lucifer, si penyesat bagi para bocil. Dalilnya di mana Luga? Si Pakai dalil. kamu tidak ada Roh Kudus, kau tidak ada Roh Kudus, menghina, kamu tidak ada urapan, kamu menginjil tanpa urapan, mengandalkan otak kamu dan otaknya Lukas Sutrisno. Kau adalah Jangan pengajar-pengajar menyerang terkutuk. Nggak boleh pribadi, nggak boleh nyerang pribadi, nggak baik. Nggak boleh. Pakai dalil udah bantah Kembuan. Ya intinya kau adalah, bantahnya adalah kamu adalah pemegang kunci boolnya Lucifer. Bagian perboholan kau yang megang kuncinya. Di mana dalilnya? Jangan ngarang-ngarang otak Di lu. Kembuan terkutuk. Di Kembuan terkutuk. Ajarannya ajaran setan. Di Kembuan ajaran setan. Semangat Pak Kembuan, Ya, semangat. jadi menurut Nabi Luga itu Pak Kembuan itu dilempar kemana itu ajarannya itu? Kasih. Jadi begini, jadi sebenarnya Dilempar ke Kembuan Ferrarinya, ini pernah, Luga. pernah dia waktu itu Nabi gila Ferrari. ditugaskan Lucifer, dia nyebokin Lucifer. Tapi karena nyeboknya nggak benar, dia dikasihlah kunci boolnya Lucifer, rutin mencebok Lucifer. Ayo Pak Kembuan, jangan kendung, jangan kendung. Maka ada lagunya tuh. Gas. Si Kembuan. Wah, kalau begini, si Luka nggak usah dibukain kunci surganya itu, Enggak, Pak dia Kembuan. dia kasih kunci apa aja ya? Kunci Iya, Iya. bukain tuh WC. surganya sama Kunci Luka WC. itu. Pak Kembuan, Si lemparin Kembuan. kunci Inggris aja. Jadi Kunci WC. Kunci WC Pulau Gadung 2000 perak 2000. enggak, jadi gini, kan di neraka itu kan ada WC. Kan begini Bang Luga kan Jadi Tuhannya gini Bang Luga kan Tuhannya itu ngaku ada 3, dan itu kan seperti keluarga berencana, ada bapak, Apa ada aja? ibu, ada Enggak. anak. Nah sekarang Tuhannya Pak Kembuan ini apa? Bagaimana ini? Masa Tuhannya itu enggak Kebalik. berstatus? Gimana? Kok Pak Sulkarnain apa Pak Sultan? Hiduplah Dia punya Tuhan kan Allah, Yesus kan. Iya betul itu. berjonggolan. Tuhannya 3 ngaku kok Bang Luga itu Tuhannya 3. Iya, dia punya Allah Bapa, Yesus. Itu ada dia lagi wawancara dengan Efraim sama siapa tuh di YouTube. Lalu saya bilang, Efraim kan udah nggak pakai lagi Allah. Kedua juga Petra udah nggak pakai Allah tadi. Banyak sekali si Boruni Yesus nggak pakai Allah. Milkana banyak apologet sekarang udah nggak pakai Allah. Si Luga ini yang tua-tua di sini kok masih geblek gitu kan, gimana dia nih? Kalau dia mati neraka dia.
Yang jelas kalau saya ini jangan dibolehin Sebentar. tuh Pak Kambuan, nggak jangan dibukain itu. Sebentar gini loh. Sebentar ya. Disangka Kembuan ini kali saya bawahan. Kalau si Mikana boleh kau tipu ya. Si Ucok boleh kau tipu. Aku ini jauh di atas kau Kembuan ya. Kau pun seujung kakiku pun ya. Kamu cocoknya tuh di bawah telapak kakiku ya Kembuan. Gimana Bang Luga? Langsung kau lawan Masa lagi itu anak kucing pemegang tadi kunci ini. surga kok dikatain begitu? Nah, begini Pak Sul. Pak Sul ini Luga, dia punya asisten aja si siapa Efraim, udah nggak memakai kata Allah lagi. Nah gimana? Jadi kalau Siapa secara bilang? keturunan, Luga, Siapa tadi bilang? malamnya Panggil ngomong. Efraim ke sini. Nah, panggil katanya. Kamu salah dengar Iya. kamu. Panggil Efraim. Ada rekaman. Mana ada Efraim nggak boleh. Ada rekaman. Tunjukkan Efraim, rekamannya lu sama saya. siap-siap Nanti siap-siap lu dikasih kunci WC lu Efraim. tidak boleh mau kita Enggak. Allah. Allah emang Lu dengan Lu di- apa Krisli aja nggak mempan. ajaran yang enggak aja loh. Nah, lu di Krisli bisa nggak lu masuk situ? Oh. Di Mentret lu situ. Loh, itu kan komal dia. Iya kan? Kalau aku mah bukan main di komal, aku buka gereja. Gereja di dunia nyata, bukan main komal-komalan. Udin. Oke, sekarang Udin, coba kamu buka di Alkitab kamu, di mana orang Kristen disuruh ke gereja, dalilnya mana? Kalau lu pinter, di mana Begini. dalilnya? Jangan begini-begini, buka, jawab. Manusia bangke, dengerin ya. Cuma iblis gimana? Cuma bool-bool, memang Dulu, bool. aki-aki sempak. Pak, kamu Satunya iblis ini jadinya. susah nih ini aki-aki dia tadi disangkanya. Ini keturunan Dajjal ini kok. Bisa ditolong lagi. Ya, sebenarnya kita itu nggak Ditipu boleh sama si ngomong. manusia penyesat ini. Siapa itu? Gue pakai dalil. Luga dalilnya di mana tuh? Dia bilang Rolls Royce lah, dia nabi. Luga katanya ditunjuk sebagai nabi. Ya, Itu kalau lo- mimpi. Ya jelas lah lo iri lah karena lo nggak dapat Rolls Royce, lo iri lah sama kami yang udah punya Rolls Royce di surga. Iri lah lu jadi babu. Bang Luga kan Mending ngaku lu, Bang. punya Rolls Royce di Mending lu, Bang. surga. Tapi bagaimana Bang Luga bisa masuk sedangkan yang memegang kunci surga Pak Kembuan? Gimana ini? Nah, jawab lo. Jawab sampai Mentret. Sekarang begini, bagaimana mungkin si Kembuan megang kunci surga dia dapat Rolls Royce aja kagak? Kan gila manusia kayak gini. Kecuali dia di surga udah dapat Rolls Royce. Luga. Jadi wajar. Ini dapat mobil, dapat onta aja dia nggak dapat. Dia nggak dapat, apalagi Rolls Royce. Udin petot. Rolls Kebal. Royce itu luar Cocoknya lo nggak bisa jadi digini, taksi. cocoknya dimasukin ke Lu naik taksi aja tuh kalau anda keluar negeri, nanti turun di airport dijemput sama Rolls Royce. Mana ada Rolls Wah, Iya, mana Rolls Royce Mana jadi Rolls taksi Royce, itu ya? nggak jadi masalah. Itu di luar Versi negeri itu mana udah dibikin dulu? taksi. Versi Hotel lama bintang- iya. Hotel bintang 5 di Eh. Eropa itu bisa Luga. Makanya lu ke Eropa Oke, dulu. terus yang nggak yang Pak yang Kembuan, nggak Pak Kembuan. yang nggak jadi Kebenaran, taksi apa? kebenaran, Yang nggak jadi kebenaran. taksi? Pak Kembuan ini kebenaran nih. Mukjizat Nabi Luka itu dapat istri calon dokter. Tapi calon dokternya mungkin musibah dapat Nabi Luka. Lanjut. Bukan dapat dukun, dia dapat dukun. Oh. Dukun beranak, anaknya tuh Loh. yang dia bilang Roh Kudus tadi katanya Maria itu Aduh. adalah Roh Kudus. Gimana dia tuh? Sekarang begini ya, sekarang si Kembuan ini iri hati kenal di dunia nyata. Akhirnya dia teriak-teriak di dunia khayalan, di dunia TikTok. Kenapa dia nggak bisa terkenal di dunia nyata, cuma pakai modal-modal foto dengan nama-nama akun-akun hoak. Kalau gua foto-foto asli, nama-nama asli. Jadi gua jangkauan gua luas seluruh dunia. Nah lu paling lu menyesatkan orang-orang yang memang udah namanya memang bakal ke neraka. Ini orang mau ke neraka, terusnya lu nyesat-nyesatin dia di bumi, ya wajar. Memang dia mau ke neraka buat nemenin lu di neraka. Ucil dengar Karena- ya. Luga katanya udah di mancanegara. Emang dia bisa bahasa Inggris? Atau bahasa Arab? Nah, Dia ini pakai ceweknya apa di luar negeri? dites. Orang Rusia, ceweknya orang Rusia Nabi Luka ceweknya. Siapa? Waduh, belum tahu. Rusianya Nabi bahasa Luka. Madura. Rusianya bahasa Madura atau bahasa Udah Jawa? ada gini aja Pak Kembuan sama Bang Luga pakai bahasa roh aja. Di sini gimana? Jadi itu bahasa internasional di atas internasional. ini. Sandal lupa. Itu Bukan. sandalnya. Jadi gini, sebentar ya, sebentar. Kamu diam dulu bentar. Jadi gini, kalau saya berdebat dengan orang Islam,
itu tidak akan ada ejekan-ejekan. Paling mereka bertanya, kujelaskan, ada yang kurang bertanya, ditanya. Kenapa seperti itu? Karena orang Islam ini masih ada kesempatan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Masih ada kesempatan. Nah, ibarat kata orang Islam ini sama seperti seorang perawan yang belum dapatkan suami. Jadi masih ada kesempatan. Nah, beda dengan si kembuan. Kembuan ini ibarat kata di dalam ya potong luga di mana-mana lu punya YouTube tuh digaplok sama orang apa Muslim. Itu aja yang lu bangga-banggakan. Bukan itu aja yang lu bangga-banggakan, si dewa pukul luga. Hanya itu yang bisa lu banggakan di dunia ini. Ya, sabar dulu. Ya, selamat malam Pak Pendeta Geri. Wah, jet set masih ada rupanya. Iya masih dong. Ini gimana ini? Dua orang ini tolong damaikan. Gerian jawab ya. Ya, baru juga datang suruh. Ya kan Ceritanya begini, palsu. Yang ceritanya begini, satu pemilik kunci surga, satunya punya Rolls-Royce di surga. Ini gimana ini? Yang mana yang bener ini? Ya apa sih? Kenapa sih selalu kalau misalnya dialog tuh Islam interview? Oke. Muslim gimana sih? Oke, saya ambil alih ya. Saya ambil alih begini ya. Saya tidak akan mau berdialog dengan orang-orang yang sudah ditentukan menjadi sampah di neraka. Contoh kembuan, ya, kaum penyembah Yahweh. Itu memang sudah ditentukan masuk neraka. Itulah sampah-sampah kekristenan. Itu kelasnya sama seperti bidat, ya. Nah, jadi saya tidak mau ambil pusing dengan model-model manusia kayak kembuan ini. Tapi kalau misalnya saya disuruh nanti berdialog dengan Zakir Naik di JIS, nah, itu masih boleh karena masih ada kesempatan. Tapi kalau kau di dalam kekristenan itu, kamu tuh ibarat kata sudah seperti janda yang sudah menjual diri karena dia udah nggak laku lagi dengan Buddha. Dia udah menjual diri, jadi kamu udah menjanda 2 juta kali. Jadi apalagi yang mau diharapin dari kau? Oke, saya jawab ya. Kamu tuh cuma tunggu meninggal, tunggu masuk neraka. Yesus aja nggak bisa mengubah kau lagi karena memang kau sudah terang-terangan memilih menyembah iblis. Oke, saya jawab. Bertandingkan Yesus Kristus, tapi tujuan utama kamu hanya untuk memberikan dubur kau disodomi oleh Lucifer. Itu aja sebenarnya intinya. Oke. Tapi kau balut dengan silakan. Jadi begini. Si Luga curhat, dia punya janda Rusia ini udah 2 juta kali menjadi pelacur. Jadi janda. Jadi 2 janda. Jadi 200 juta yang dia bilang 2 juta. Jadi si Luga punya kebanggaan itu. Aduh, kan? manusia lontong ini udah. Silakan kasih yang lain deh, orang gila ini udah mati aja kok sono. Kamu yang ngomong Tadi pertanyaannya dari Bang Luka nggak dijawab. Ini ditanyakan sama Bang Geri nih, Bang Geri. Ini gimana ini? Roh Kudus itu adalah perempuan, ini gimana pendapatnya Pak Pendeta ini? Pendeta Geri, silakan. Bang Geri. Aja sih. Nah, ini Bang Luga statement bahwa Roh Kudus itu adalah perempuan. Nah, ini bagaimana pendapatnya Bang Geri? Bang Geri nggak berani jawab ini. Tadi kan kembuannya jawab. Nanti besok-besok juga bilang, Roh Kudusnya itu adalah sesama jenis atau benches gitu. Begitu ya Luga punya itu kalau Rusianya benches. Enggak, sekarang saya tanya sama kamu, Roh Kudus itu perempuan bukan? Itu aja dulu kau jawab. Ya itu tidak ada wujud, kenapa? Kalau Bapak laki-laki bukan? Bapak laki-laki bukan? Macet. Saya di sorga. Ya, itu laki-laki apa cewek? Bapak. Saya tanya, kamu tanya. Kok susah amat sih lo menjawab, giliran Roh Kudus perempuan kau pintar menjawab. Giliran Bapak laki-laki apa cewek? Coba kau jawab. Kamu katanya nabi, masa nggak tahu dia disunat? Kau yang kutanya. Dia laki atau perempuan? Bodat. Yang kutanya sama kau tuh Bapak itu laki-laki apa perempuan? Ini aki-aki lama-lama gue balik juga. Ya laki lah. Dia disunat. Sekarang saya mau tanya, Maria kamu itu Roh Kudus atau manusia? Jangan dulu kau tanya dulu. Jangan, sekarang kamu yang ngomong tadi pernyataan kamu. Kamu bilang Bapak kalau saya nggak koreksi,
Ya. Oke, sekarang saya tanya Bapak laki-laki. Terus Hawa itu diciptakan menurut gambar Tuhan atau gambar binatang? Coba kau jawab. Hawa perempuan diciptakan menurut gambar Tuhan atau gambar binatang? Jawab. Hawa diciptakan menurut gambar Tuhan atau binatang? Kau jawab, tolol. Jawabnya itu si Luga punya wanita itu janda 2 juta kali. Manusia kucing bukannya dijawab. Itu kan manusia wanita. tolol. Janda Itu Rusia. kan gak dijawab sama dia. Iya, Hawa, istrinya Adam, itu diciptakan menurut gambar Allah atau gambar kucing? Coba kau jawab. Di mana dalilnya gambar kucing? Kejadian Ada 1 ayat dalil. 2. Saya kucing. nanya sama kamu, diciptakan perempuan itu diciptakan menurut gambar Allah atau menurut gambar kucing? Coba kau jawab. Maaf ya, saya nggak percaya Allah. Saya YHWH. Tuh kan, kamu jawab pertanyaan. Gue nggak mau jawab. Oke, Karena gua dijawab berdasarkan gambar Tuhan atau gambar kucing? Gambar Tuhan atau gambar kucing? Coba kau jawab. Emang pertanyaan kamu saya harus jawab. Nggak jelas, nggak nyambung buat saya. Udahlah, Bang Julfikar orang gila ini gak usah disuruh ngomong lagi deh. Gambar Udahlah, Allah. udah lah, gue turun lah. Tuhannya Muslim, Manusia turun. goblok. Iya. Balik nggak nyambung kewalahan. dia. Kita balik-balikin aja sih lu gak sableng. Baru gak nyerah. Ya demikian. Mau dilawan. Nah, Nabi kemana kan Nabi tadi? Kabur lagi, kabur. Nabi Luka kabur. Gak kuat dengan Aduh. Kita mendingan lucu-lucuan aja Maluga daripada kita Iya, itu gak dia usah serius lah. Nggak usah, itu lucu-lucuan aja. Udah malam kok serius ini loh. Udah dini hari ding. Udah jam 1 loh ini. Iya. Nah ini Jadi, ada Pak Geri nih. Mungkin ada Geri. diskusi santai dengan Pak Kembuan. Pak Geri silakan. Ini denom baru ini. Denom Kembuan. Kalau si Gary kan nggak salah dia ini orangnya apa Yahweh. Ya Gary. Penyembah Yahweh dia. Iya Gary. Kan kita pernah teleponan. Apakah Gary yang dari Medan ini atau bukan? Salah. Bukan dari Pasundan ini. Dari Pasundan. Oh sorry ya, saya kira Gary yang dari Medan. Soalnya suaranya sama tuh. Gimana Pak Geri? Ini Denom Kembuan ini pemegang kunci surga ini. Gimana menurut Bang Geri? Oh ya, Iya, pemilik kunci surga ini. ya setiap orang bebas ngomong lah. Gak berani Aneh-aneh. komentar Bang Geri. Coba Anda kan definisikan bebas ngomong itu apa Suruh yang Anda menangkap maksud? luga itu nggak usah ditanggapin. Coba Pak Kembuan, seperti biasa. Doa apa itu Pak Kembuan? Bukan. Gary ini Kristen apa sebenarnya? Protestan bang, saya Protestan. Protestan. Allah luar biasa. Amin. Apa itu? Lanjut, Iya, lanjut. Allah luar biasa. Pasul, tolong ambil kain sarung dan peci, bawa apa penjepit, apa pisau untuk disunat dulu nih Gary ini. Sadar. Saya tuh kenal Pak Zulfikar tuh udah lama. Dilagi lagi Pak Kembuan, gak jelas tadi itu. Iya. Zaman Zoom. Oh, dulu zaman Makanya saya kaget dulu. juga nih. Oh Jadi ternyata ZCC masih ada. Jadi Oh, Gary ini udah masih. pensiun. Kami lebih fokus ke offline sekarang ini. Juara Oh. biasa itu online. Jadi Gary kalau bisa, Kemarin kan kita adakan diskusi lintas agama di Surabaya itu, yang offline. Pak sama Pak, Temanya tentang apa bang? sama Pak Pendeta Esrosoru, sama Pak Budi Asawi. Ini rencananya di Jogja nih, rencana saya. Yang Pak Edi Prayitno ngomong ya? Iya itu. Kita masih ada, cuma nggak terlalu konsentrasi ke online, ke offline sekarang. Nah kebetulan aku online ini ada Pak Kembuan, dari banyak dari teman-teman JU juga masuk ke sini. Nanti kalau ada Bang Billy tambah rame lagi, belum lagi Bang Jack. Pak Kembuan ini orang Kristen mana? Ya itu silakan Pak Kembuan dijawab sendiri, aku nggak berani jawab. Pak Kembuan orang Kristen sorga. Jawaban kamu gimana Gary? Ya maksudnya gimana? Saya kok belum paham ya. Orang bule kalau tanya sama saya, Mr. Kembuan, where did you come from? Saya bilang I'm from heaven. Karena kalau Anda kan you from Allah, jadi kamu di Arab dong. Gimana tuh? Jawab. Maksudnya gimana sih? Kok saya belum paham? Pak Zul, apa saya punya ngomongan kurang jelas atau gimana nih? Mungkin beli korek kuping kali kalau Gary itu ya. Pak Geri memang begitu. Kita lucu. Saya mesti Santai, pakai santai, bahasa santai. apa nih Gary? Gary Enggak kan maksudnya anda dari sorga tuh gimana maksudnya? katanya Anda orang Kristen. Ayo.
Gary kan tadi percaya kepada Allah. Tadi kan saya suruh Gary pergi ke masjid. Nah, nanti Pak Jul yang sunat gitu. Bagaimana? Siap? Anda tuh gereja apa sih, Pak? Jawab dulu, jangan tanya gereja. Di mana-mana tanya gereja dulu dong. Anda gereja mana? Gereja Anda tuh Dulu kan saya sama gerejanya Allah. macam-macam. Ya. Ada Katolik, lalu Protestan, lalu Bethel. Nah, ada Katolik pemahaman seperti yang Anda bilang. Pertanyaan saya ke Gary ya, jawab jangan pelangak-pelongok gitu kan. Di mana dalilnya kamu orang Kristen disuruh ke gereja? Di mana dalilnya? Di mana ya dalilnya? Lala emang nggak ke gereja? Nah itulah makanya kalau udah naik ke atas mesti yang pinter-pinter lah. Kalau masih kan ada Nggak sih, bilang dalilnya sih, begini Gary. Anda Dalilnya bilang Kristen yang kayak gimana gitu? tadi kan ada tanya gereja Kristen. Di mana kita disuruh jadi Kristen? Dalilnya di mana? Itu kan organisasi. Kedua, kan dia bilang sendiri, Bapak bilang orang bodoh tidak bisa masuk surga. Anda mau ikut pemegang kunci sorga atau mau ikut Siluga Tambunan, gereja-gereja Basaro dan segala macam tadi? Anda Berat. Kok Anda terus Anda belum bilang apa ya? Pak Sul kayaknya bukan tandingan saya deh. Jadi sombong saya nih ya. Nah, soalnya tiap pertanyaan saya kasih Anda kayak pelangak-pelongok, bingung saya mau jawab. Oke ya Gary, mesti banyak belajar Alkitab. Sekarang Alkitab kok udah buka sekarang di HP aja udah banyak sekarang ya. Kan dia bilang orang bodoh nggak bisa. Ketinggalan zaman ini. Nanti Iya. ketemu dengan Bang Jack lebih seru lagi nih Bang Gary. Iya. Oke Gary, terima kasih ya udah ngobrol-ngobrol. Jadi sekali lagi buat para penonton, bukan Pak Kembuan yang bilang kunci sorga, itu apologet yang bilang ya. Tapi setelah saya pikir benar juga. Kalau Anda baca di Matius 16 ayat 19 tentang pemegang kunci sorga. Terima kasih ya semuanya, thank you. Ya, makasih Pak Kembuan. Tapi begini Pak Kembuan. Pak Kembuan kan mengatakan pemegang kunci surga. Nah, apakah Pak Kembuan Bukan saya yakin? Pak, bukan saya Pak. Iya, memang Tapi- dari berdebat-berdebat yang lain. Apakah Pak Kembuan itu menerima gelar itu? Ternyata benar juga Pak. Nah, karena apa orang Kristen tuh yang percaya 100% kepada Bapa, dia akan dikasih kunci kerajaan sorga. Itu dalilnya di Matius 16 ayat 19. Oke. Begitu Pak ya. Pak Kembuan kan sering menarasikan bahwa Yesus itu adalah miliknya Katolik. Nah, Betul. pertanyaan kan yang sering dilontarkan Pak Kembuan, siapakah yang memasukkan nama Yesus itu ke dalam Biblos? Nah, itu bisa mungkin diterangkan di sini Pak Kembuan. Ya, kita cuma jelaskan aja bahwa yang masukin itu adalah rombongannya Katolik, mula-mula, gitu, begitu. Kenapa dia masukin itu? Tentu kan tujuannya untuk uang-uang, kekuasaan. Nah, kita Kristen sudah 2000-an tahun dibodoh-bodohin, tapi masih aja nggak mau belajar. Padahal mereka udah kelas doktor, profesor, apa sekolah yang STT itu kan. Nah, Kembuan lah yang bongkar di seluruh dunia dari 2004 ya kan, bersama Nelly Sedek. Nelly Sedek itu adalah seorang dari apa namanya itu ya, dari kalau di ini kan di orang Chinese ada bilang dia dari apa Dari Ke daerah dan Asia Tengah, bahasa Asia Ke Tengah itu dan ya begitu ya, Hokkien, jadi dari Hokkien ya. Jadi bilang saya nggak percaya itu. Nah kita kompak waktu itu, dia baru pulang dari Itali dan dia juga ketemu patung-patungnya si Kuang Im atau apa. Nah, tapi saya sangat percaya, kami bilang kalau Kuang Im kami nggak percaya, tapi kalau naga itu buat kami adalah tentara, gitu ya. Karena di kitab Wahyu juga itu ada naga itu ya. Oke, terima kasih semuanya. Nah, Ada pertanyaan lagi mungkin? ya mungkin Bang Gary ada yang mau ditanyakan sebelum saya hadirkan manusia-manusia unik nanti. Ada Bang Jack ini Iya, saya enggak. panggil ke sini. Silakan. Saya nggak mau nanya apa-apa sama yang saya anggap seperti yang saya bilang di komen di bawah. Gary Aceh. Itu kah? Enggak, ini terus wanita Gary ini Bukan, kalau makin dia banyak yang terus di TikTok gitu. nggak banyak orang Kristen, dia nggak bisa jawab, nanti dia bilang stres.
Ya, dia sebenarnya mesti ngaca gitu kan. Kan udah dibilang orang bodoh nggak bisa masuk surga, gitu aja. Nah, itu Oke. jawabannya Pak Geri. Mungkin kasih lawan yang lebih keras kali. Bebas saja. Diiyakan saja. Amin. Jadi Gary kalau bisa stop lagi pakai kata Allah ya, karena Allah itu Muslim punya. Tapi kalau Anda mau melawan, ya itu urusan Anda. Udah banyak sekali apologet nggak pakai kata Allah dan Yesus sekarang. Oke? Nah, itu Pak Geri. Sekarang semakin kesini semakin kesana semuanya nih. Mantap. Kalau aku sudah bosen debat Islam dengan Kristen ini, udah bosen. Aku lebih senang ini mendengarkan teman-teman Kristen ini langsung berdiskusi. Aneh-aneh. Pemilik kunci surga ada, nabi perempuan juga ada. Kemarin ada kesaksian mati di sini apa kembuhan kemarin ya? Ada yang mati selama 3 hari 3 malam, akhirnya pada hari ketiga bangkit gitu. Nah, Indomie. Ternyata. Nah, tadi juga Luga bilang katanya, tadi dia bilang, saya kan tanya tadi ke Luga, jadi kalau Roh Kudus adalah perempuan menurut Luga, jadi ada sesama jenis dong nanti. Bagaimana Luga nggak bisa jawab kan? Gimana Pak Giri? Waduh. Dikasih penjelasan kalau kiranya Pak Kembuan itu bengkok ya dilurusin aja lah. Wah, ya ngapain? Biarin aja. Waduh. Bebas kok. Tapi ada pernyataan dari Kristen juga, namanya Lu Bang udah mau Jack. ngaku nabi ya silakan aja. Gini Bang Giri, ada juga Apalagi pernyataan dari Pak Bang Kembuan. Jack. Beliau ini mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus, tapi Petrus. Kita lagi ke sini. Ya mungkin bisa sharing-sharing lah di sini nanti. Nah, kalau tadi si Boruni dengan si Jack itu kan dibantah oleh satu orang tuh yang pemakai Allah juga seperti Gary kan, si Elang itu kan. Nah, di situ kata-katanya dia juga sebenarnya si Elang kalau saya nggak ini ya bisa-bisa dia diturunkan, karena itulah jeleknya dari Komal Kristen. Kalau kita nggak bisa jawab, saya kan juga buka Komal, kalau kita nggak bisa jawab ya Itu Bang Jack udah ada tuh, Bang Jack udah ada tuh, Pak Dek. Jack, Naik, Bang tolong, Jack. Jack. Tuh Bang Jack udah naik. Salon, selamat pagi untuk semuanya. Ya selamat pagi Bang Jack. Di sini akan saya Pagi, Bang perkenalkan. Jack. Ada Pak Bang Kembuan, Jack. sudah teman diskusi lama ini ya. Dan ada pendatang baru ini, meskipun pendatang baru wajah lama ini. Pak Pendeta Giri Aceh ini. Gary Aceh, dia masih memakai Allah dan Yesus. Gary aja yang tangani dia tuh. Pak Kembuan lah kalau masih mengatasnamakan pakai Allah, pakai katanya Pak Kembuan yang cocok dulu. Nah, tadi kan barusan ada Nabi Luga lagi saya jelasin. Pasti Gary juga bisa tangkap, tapi dia nggak tahu apa dia pura-pura nggak tahu atau masa bodoh, saya juga nggak tahu. Barusan Bang Nabi Luga turun. Bang Jack, tadi pendeta Gary itu kaget, dibilang bahwa yang disalib itu Petrus bukan Yesus, barusan gitu. Gitu Bang Jack. Oh ya benar, memang yang disalib Petrus, bukan Yesus. Kenapa Petrus yang disalib? Ya memang benar, sebab kita tahu bahwa Yesus itu kekal, datangnya dari yang kekal, sesuai dengan narasi yang ada di kitab yang resmi di Indonesia, LAI. Begitu. Jadi saya jawab sedikit buat Jack. Jack, ini salib ini untuk lambang kutuk buat bangsa Israel. Bukan cuma si bapak itu yang disalib, tapi banyak orang-orang di Israel sana udah dipakein itu. Nah, masalah Petrus, saya belum pelajari juga lebih mendalam kalau Petrus ya. Nah, kalau Luga nggak pantas disalib. Dia langsung bawa di api neraka dia kalau Luga. Binasa ya. Kalau Luga kan mungkin dia diserahkan Paulus ke neraka dia dalam nama Yesus mungkin. Iya, dalam nama Allahnya dia juga Allah Kristen ya. Jadi kalau Nabi Luga sangat mahal itu kalau disalib. Kalau disalib kan dia akan bangkit. Ya kalau ya kan. Kalau menurut ini kan Kuncinya begini. Kuncinya untuk mematahkan argumen Tritunggal karena data yang Tritunggal berikan 1 Yohanes 5 ayat 7 atau Matius 28 ayat 19 dan 20. Tidak mungkin Tritunggal memberikan bantahan ayat untuk membela denom Tritunggalnya dari kitab Daniel atau kitab Yesaya atau kitab para nabi. Sebab tidak ada di situ. Yang ada itu di Matius 28. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. iya.
Nah, jadi makanya tadi saya juga jawab di satu komalnya ibu-ibu. Nah, di situ kan lagi ribut tentang Tritunggal Marsion sama Marsion, Tritunggal sama Wanes. Nah, pas saya masuk dari cuma 28, tiba-tiba dia naik sampai penontonnya jadi 180-an. Tapi kan ribut, apa saya nggak mau ribut. Saya santai-santai aja, lucu-lucu aja nama mereka. Nah, mereka masih ribut tentang nama Allah dan nama Yesus. Jadi, saya kan bilang, siapa yang kasih masuk? Kayak gitu-gitu kan. Kenapa Anda memakai Allah gitu? Sampai ribut-ribut, banyak yang ngerajuk kan. Jadi kadang-kadang lucu-lucuan aja kita. Sebenarnya kita kalau udah kenal tentang anaknya Bapa atau anaknya Tuhan, ya lucu-lucuan aja daripada kita tegang, percuma kan. Begitu aja saya. Nah, di sini tadi kan saya juga berdiskusi dengan Yanti Tritunggal juga, dia tidak bisa lagi membantah. So saya bukakan dengan terang-terang sesuai dengan doktrin atau konsep teologi bahwa ayat ini berkesinambungan, kan begitu. Kalau saya bantah itu tidak data itu kontradiksi dan tidak berkesinambungan, mereka pasti membela, kan begitu. Artinya konsep Tritunggal dari Matius 28 ayat 19 dan 20 dan 1 Yohanes Kamu ke 5 seluruh ayat bangsa 7, gitu kan. kita kunci dulu dia dengan ayat Lukas 16 dengan ayat 16. Berarti Kejadian sampai Maleakhi tidak terpakai. Kata Yahweh tidak bisa masuk. Kalau dia membantah Lukas 16 ayat 16, ya kan? Berarti dia menentang Yesus. Kalau sudah menentang Yesus, sama aja itu menentang Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, sesuai konsep iman kekristenan. Gitu. Silakan itu Pendeta Geri kalau mau menyanggah itu tadi yang disalib itu Petrus bukan Yesus, Pendeta Geri dari kata Bang Jack. Iya. Duh, saya mah nggak punya kepentingan menyanggah lah, silakan saja. Saya sih menganggap ini dua orang stres sih, jadi saya nggak meladenin ini dua orang stres. Menyanggahnya, nah begini ya, kalau Bapa, Putra, dan Roh Kudus sesuai dengan konsep di luar daripada Indonesia dihilangkan, nggak ada kata Allah. Father not Son, Son not Holy Spirit, nggak ada kata Allah. In God, nah, tiga pribadi yang berbeda ini dari Matius sampai Wahyu kita cari siapa tiga pribadi yang berbeda ini. Apakah Yesus Bapa dengan data Yohanes 14 ayat 8 dan 9? Apakah Paulus Bapa dengan data 1 Korintus 4 ayat 15? Roh Kudus sudah pasti Petrus. Dengan pengakuan Petrus di Kisah Para Rasul 11, Petrus mengingat perkataan Yesus. Sebab kepada Petrus diberikan kunci kerajaan sorga. Bahwa di situ Petrus mengatakan bahwa Yohanes membaptis dengan air, namun kau Petrus memegang kunci kerajaan surga, membaptis dengan Roh Kudus. Sesuai dengan Kisah Para Rasul 5. Narasi Ananias dan Sapira suami istri di situ. Mungkinkah berbicara Ananiasnya dengan Roh Kudus? Tidak. Karena sebelum Kisah Rasul 5 1 sampai 11 itu kan perbincangan antara Petrus dengan Ananias yang ingin membantu pelayanan Petrus. Nah, Wah, luar biasa Anda punya penjelasan. Nggak mungkin tuh kelas-kelasnya dokter-dokter teologi bisa menjawab semacam Anda. Ya kalau Geri bukannya kita bersombong rohani, memang kenyataan begitu, Ger. Kenapa? Kalau Anda nggak mengerti ini, seperti kata Tuhan, orang bodoh nggak bisa masuk surga. Gitu. Apalagi dia bilang Saya kita harapkan stres. Pak Geri sih bisa nimbrung ya, tapi ya kelasnya masih Lama jauh. katanya kan? Jauh ini kelasnya. Iya. Coba Geri, tantang kita ini. Oh ya iya jauh tuh, saya nggak kuat untuk kejauhannya. Bebas Pak Kembuan, Pak Jack, Anda mau bernarasi apa aja, silakan saja. Jangan bilang kita orang stres. Kalau Luga Anda bilang stres ya boleh-boleh aja, karena kita soalnya kalau Anda nggak, kita kan ngomong kan bukan karena mau cari uang atau mau cari apa, kita mau cari kebenaran-kebenaran itu. Nah, besok-besok kita juga mau cari uang, itu urusan kita, gitu loh. Oke ya? membahasnya menyingkapkan tabir kebenaran fakta yang ada di dalam keimanan kekristenan yang menggunakan Alkitab ataupun Injil. Sesuai dengan Matius 28, beritakanlah Injil ke seluruh bangsa. Berarti Kejadian sampai Maleakhi nggak perlu diberitakan. Yang diberitakan mulai dari pengajaran Yesus sampai Wahyu, itu yang diberitakan.
Begitu. Dia tiga tokoh ini, Yesus, Paulus, dan Petrus. Nah, yang masih kita tentukan ini siapakah Bapa? Nah, sesuai dengan denom Tritunggal, Yesus bukanlah Bapa. Mereka membantah itu. Oke, yang menjadi Bapa berarti Paulus. Iya kan? Kalau saya ditanya itu, saya bilang, kamu di Matius 17, Yohanes 17, iblis lah bapamu, begitu aja. Nah, kalau Paulus mereka pilih, berarti salah pilih, kan begitu. Salah pilih. Kan begitu. Kalau ada yang memilih Yesus, berarti dia mengikuti Yohanes 14 ayat 8 dan 9. Iya kan? Kalau dia memang gunakan kata Yahweh, umpamanya denom Wanes, itu tidak sesuai dengan konsep Tritunggal lagi. Itu konsep Alkitabiah namanya itu. Kalau konsep Alkitabiah berarti bukan hanya berbicara dengan Injil lagi, bukan Injil lagi yang beritakan. Begitu. Tapi Alkitab yang diberitakan. Ya, tadi malam kan dengan Boruni, saya bilang, Boruni kan mungkin lihat-lihat saya punya video-video itu kan buat teman-teman saya tentang Yahweh. Oh, Pak Kembuan kan pengikut Yahweh. Saya bilang enggak, saya pengikut YHWH. Jadi nggak boleh disebut. Itu perjanjian lama, itu yang saya jelas. Jadi kalau saya ngomong tentang Allah-Allah sama teman-teman saya Muslim, ya itu kan keyakinan dia. Tapi kalau Kristen saya nggak mau sebut kata itu. Begitu Ya itu. juga. Nah, untuk teman-teman kita harus pahami dulu. Yang kita bahas ini mengikuti narasi yang ada di Matius 28 ayat 19 dan 20. Atau berbicara tentang Alkitabiah. Beda lagi. Kalau dikatakan Alkitabiah berarti dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau berbicara Injil harus dikunci. Yohanes 16 ayat 16. Kalau dikatakan itu bukan firman Tuhan, bukan harus dipatuhi, berarti udah menyangkal. Kedua, Ya, jawaban saya, kalau Kristen-Kristen, apalagi sekolah-sekolah teologi, mereka nggak mau kalau kita tekankan di Injil. Mereka masih mau menghayal halu-halu di perjanjian lama. berarti konsep Oke. yang dipahami teologi berarti konsep Alkitabiah, bukan memberitakan Injil, kan begitu? Nah, sekarang saya dapat Roh Kudus ini buat saya pribadi dan denom kita. Kami ajarkan bahwa umat kita tuh nggak usah lagi penginjilan. Penginjilan itu bukan ke agama lain. Kita harus fokus ke Kristenan kita. Ada apa? Kristen di seluruh dunia ini kalau mati, semuanya masuk neraka. Karena apa? Mereka masih pakai Yahweh, masih pakai Yesus, itu kan. Jadi kita Tuhan Kristen itu cuma satu, yaitu Bapa kami yang ada di dalam sorga. Itu pemahaman dari denom kami. Jadi yang lain-lain itu bukan Tuhan saya. Gitu aja. Sebentar, kalau doa Bapa kami itu yang menuliskan itu adalah Paulus. Bisa saya buktikan. Doa Bapa kami yang terdapat di Matius ayat 9 sampai 13 itu doa Bapa kami. Itu yang mengajarkan itu Paulus, bukan Yesus. Nah, kalau teologi bilang itu Yesus. Kalau dia nam Kembuan, saya bilang itu Bapak sendiri. Kayak saya sekarang ini, murid-murid atau jemaat saya tanya, Pak Kembuan, kalau doa yang sempurna itu, yang bagaimana? Panggillah Bapak kami yang ada di dalam sorga, ya kan? Bapak saya itu sekarang udah Roh Kudus. Ya, jadi kalau mereka mau bilang, oh dari sini yang sepengetahuan saya, yang doa Bapak kami itu ditulis oleh, ya Matius. Dalam berdoa yang tepat sebenarnya itu menyebutkan nama Tuhannya di awal. Itu yang tepat berdoa. Harus identitas nama Tuhannya disebutkan di awal. Bapak itu adalah nama, Bapak itu adalah nama, kami itu Bapak. Kalau di bahasa Indonesia ini kan yang saya katakan itu Bapak ini kan masih belum bisa dipastikan. Bisa Yesus. Yesus mengklaim. Paulus mengklaim. Oke, saya akan jawab ya. Kita kalau merujuk di perjanjian lama, ya kan, perjanjian lama udah menjelaskan itu. Dikatakan bahwa di abad ke-6 itu adalah Aba. Aba itu dipakai oleh Israel dan dipakai oleh orang Arab. Itu sebelum kedatangan yang perjanjian baru kan. Orang sana udah pakai itu Aba. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Bapa. Saya semegang, katanya orang, bukan saya lo kayak luga ngaku-ngaku. Saya dibilang pemegang kunci sorga karena saya anaknya Bapa. Saya bongkar di seluruh dunia melalui Amsterdam bahwa Kristen hanya satu Tuhan, yaitu Bapa kami yang ada di dalam sorga. Kan ada dalilnya, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi di luar Bapa ya iblis, gitu aja saya. Nah, jadi tentang doa Bapa kami, saya akan bongkar, akan singkapkan kesalahan doa Bapa kami. Itu bahwa bukan Yesus yang mengajarkan. Sebab Yesus itu kita sudah meyakini bahwa dia datangnya dari yang maha Betul, maha bukan kuasa. Yesus.
Yesus kan Katolik. Iya, maksudnya data yang ada di situ. Sebab Yesus itu kan suci, ya kan? Suci, abadi. Jack, kamu Ya kan? kalau kamu pakai nama Yesus kayak Boruni, ditantang para teolog, Anda akan kelepar-kelepar. Lihat aja si Elang bikin pertanyaan kamu tuh 3 hari lalu kan? Kamu nggak bisa Sebentar dulu. Bapak ini kan ada dua. Kan kita kunci ini di dalam Lukas 16 ayat 16. Jangan mundur, tidak berlaku Kejadian sampai Maleaki. Jangan singgung dulu tentang YHWH. Ini konteks dalam berbicara Injil. Gitu. Kecuali Alkitabiah. Harus dipahami dulu. Kalau Alkitabiah dari Kejadian sampai Wahyu yang mau dibahas gitu. Ini memberitakan Injil. Harus dipahami konsepnya. Jadi doa Bapa kami itu, bagaimana mungkin itu ajaran Yesus? Sementara di kalimatnya saja, Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Apakah perlu orang kudus itu tadi yang sudah kudus sejak semulanya? Tidak butuh dia itu pengakuan itu. Dan di ayat ke-13-nya, dan janganlah membawa kami kepada pencobaan. Emang pernahkah Tuhan itu membawa manusia itu kepada pencobaan sehingga manusianya berdoa harus seperti itu? Ya, maksud saya saat Anda mendengarkan dua awam ini ngobrol tentang iman Kristen, berarti kan Anda bisa memahami iman Kristen secara salah. Dan itu berarti Anda Sebentar dulu, biar saya selesaikan. Sebentar dulu, kalau Yesus yang mengajarkan itu dia secara langsung, dia sendiri mengakui dia dari tempat yang maha kuasa. Iya kan? Itu narasinya di situ, tempat yang dari yang suci. Ngapain dia harus minta dikuduskan sama manusia? Tanpa dikuduskan manusia pun dia memang kudus, memang suci. Nah, artinya yang menuliskan itu adalah Paulus dan generasinya. Supaya Paulus itu dikuduskan, supaya Paulus itu suci, dimuliakan. Sebab dia banyak